Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun nggak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057
atau via Shopee, Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok, hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut, terdapat rak yang bertingkat. Biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat
mau usaha jamur tiram, bisa diorder Baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi, penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama.
Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder Baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang, sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing.
Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua, berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat, mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglog jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok, hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut, terdapat rak yang bertingkat. Biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos.
Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglog jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi, penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar
Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang, sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg
akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal, siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali. Dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium,
biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal, siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YJ berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen.
Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YG minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YG berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer.
atau sistem kabut frekuensi, penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YG minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal, siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng, jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YG berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan?
Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YG minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal, siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak, bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat, lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YG berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal.
Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YG minat, mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir. Takut gagal, siap dibimbing sampai berhasil. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ini untuk budidaya jamur tiram adalah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun gak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia jamur tiram. Sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh, bisa pergi ke orang lain terlebih dulu. Lambat waktu jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang. Cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Jamur Ganteng Official. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk manaruk dan merawat baglok, hingga tumbuh jamur siap panen. Di dalam kumbung tersebut, terdapat rak yang bertingkat. Biasanya terbuat dari kayu atau bambu, dindingnya bisa menggunakan papan atau paranet. Dan pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah, agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak bisa Anda sesuai sendiri tergantung ukuran kumbung dan baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat lebar. Rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu kalian tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh keluar. Saat ini baglok jamur tiram YG berbobot 1 kg dijual, kisaran harga 3.000. Cara merawat baglok. Pertama, silahkan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara vertikal atau horizontal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping.
Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih milih untuk menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat nyiram baglok dan proses panen pun bisa lebih mudah. Kapan penyiraman dilakukan? Penyiraman penyemprotan dilakukan setelah panen pertama jamur tiram. Baru dilakukan. Penyiraman biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau sistem kabut frekuensi. Penyiraman 2-3 kali dalam sehari tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Proses panen. Inilah proses YG terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 kg. Jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen jika dirawat dengan baik dan benar. Baglok jamur bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa digunakan bahan ompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan. Bila sudah selesai itu, jamur cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen kedua berkisar 2 hingga 3 minggu. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Monggo YJ minat mau usaha jamur tiram, bisa diorder baglok jamur tiramnya via 108 5259 352057 atau via Shopee Yayan Mushroom, gratis, konsultasi seputar dunia perjamuran, tidak usah khawatir, takut gagal siap dibimbing sampai berhasil.